Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham Febrianto dengan NIM D1B121021037 dari jurusan S1 Farmasi angkatan 21. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Sel dan Biomolekuler dengan dosen pengampu Apoteker Tendri Ayu Adri S-Farm M Biomed dengan tahun pembelajaran semester pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Hatanga dengan NIM D1B1211016 dari angkatan 2021. Baik, di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Biologi Sel, yang dimana ada beberapa materi yang akan saya bahas dalam video kali ini. Baik, yang pertama pengantar biologi seluler dan molekuler, yang dimana biologi seluler dan molekuler ini merupakan dasar untuk memahami struktur dan fungsi sel, unit terkecil dari kehidupan. Sel itu sendiri adalah unit struktural dan fungsional dasar makhluk hidup. Semua makhluk hidup tersusun atas satu ataupun lebih sel. Jenis sel itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada prokariotik, yang dimana tidak memiliki inti sejati. Contohnya yang terdapat pada bakteri. Kemudian yang kedua eukariotik, yaitu memiliki inti sejati. Contohnya yang terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Molekul yang berperan penting pada sel yaitu ada karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat atau DNA dan RNA. Kemudian organel terpenting dalam sel ada nukleus, mitokondria, ribosom, Golgi, dan lisosom serta RE. Kemudian yang kedua ada sistem transport membran, yang dimana membahas bagaimana molekul dan ion bergerak melintasi membran sel. Ada dua mekanisme utamanya. Yang pertama ada transport pasif, yang dimana merupakan perpindahan zat ion ataupun molekul melintasi membran sel tanpa membutuhkan energi atau ATP dan terjadi mengikuti gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ciri-ciri dari transport pasif itu sendiri adalah tidak membutuhkan energi atau ATP, mengikuti gradien konsentrasi dari tinggi ke rendah, kemudian terjadi secara spontan dan dapat melalui lapisan fosfolipid ataupun saluran protein. Jenis-jenis dari transport pasif itu yang pertama ada difusi sederhana, di mana molekul kecil nonpolar seperti O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida yang bergerak langsung melalui membran. Contohnya yaitu pertukaran gas di paru-paru. Kemudian yang kedua ada difusi terfasilitasi, yang dimana molekul melewati membran dengan bantuan protein transport, saluran atau pembawa. Contohnya itu glukosa yang masuk ke dalam sel dengan bantuan protein karier. Yang ketiga ada osmosis, yang dimana perpindahan air melalui membran semipermeabel. Air bergerak dari larutan dengan konsentrasi air tinggi ke yang lebih rendah. Kemudian ada transport aktif, yang dimana transport aktif ini adalah proses perpindahan zat ion atau molekul melintasi membran sel melawan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah ke tinggi dan memerlukan energi dalam bentuk ATP. Ini adalah salah satu perbedaan dengan transport pasif, yang dimana dia kalau transport pasif dia dari tinggi ke rendah, sedangkan aktif dari rendah ke tinggi. Kemudian kalau transport pasif dia tidak memerlukan energi, sedangkan transport aktif memerlukan energi dalam bentuk ATP. Ciri-ciri umum dari transport aktif ini yang pertama membutuhkan energi atau ATP, terjadi melawan gradien konsentrasi, yaitu dari rendah ke tinggi. Kemudian menggunakan protein pembawa atau pompa membran. Kita masuk ke jenis-jenis transport aktif. Jenis-jenis dari transport aktif itu sendiri ada yang pertama itu transport aktif primer.
yang dimana menggunakan ATP secara langsung untuk memompa zat. Contohnya itu pompa natrium kalium yang mempertahankan keseimbangan ion di dalam maupun di luar sel. Kemudian yang kedua ada transport aktif sekunder, yang dimana tidak langsung menggunakan ATP, tapi energinya itu berasal dari gradien ion yang sebelumnya dibentuk oleh transport aktif primer, yang contohnya itu seperti transport glukosa bersama ion natrium melalui CO transporter. Contohnya yaitu contoh lainnya yaitu sel menyerap ion kalsium meskipun kadarnya di luar sel lebih tinggi. Kemudian neuron mempertahankan potensial membran dengan pompa natrium maupun kalsium. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga yaitu genetik sel, yang dimana genetik sel ini membahas tentang informasi genetik yang disimpan, yang diekspresikan ataupun diwariskan. Struktur DNA dan kromosom. DNA adalah materi genetik utama makhluk hidup yang tersusun atas 4 basa nitrogen. Yang pertama ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Bentuknya itu double helix atau 2 untai saling melilit. DNA membentuk kromosom, yaitu struktur padat yang membawa gen. Manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang dalam inti sel itu sendiri. Fungsinya itu fungsi membawa informasi genetik yang diwariskan ke keturunan. Kemudian kita masuk ke replikasi DNA. Proses penggandaan DNA sebelum pembelaan sel semi konservatif. Setiap molekul DNA baru terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru. Enzim utamanya yaitu ada DNA helikase yang membuka ikatan helix. Kemudian yang kedua ada DNA polimerase, yaitu menyusun untai baru dari basa-basa bebas, yaitu dia menyusun untai-untai baru dari basa-basa bebas. Kemudian tujuan dari replikasi DNA itu sendiri yaitu memastikan setiap sel anak menerima salinan identik dari DNA. Kemudian ada mitosis dan meiosis atau pembelahan sel, yang dimana mitosis itu sendiri adalah pembelahan sel tubuh atau somatik. Hasilnya yaitu 2 sel anak identik masing-masing dengan 46 kromosom. Tahapannya yaitu profase, kemudian metafase, kemudian anafase, kemudian ada telofase, kemudian ada sitokinesis, meiosis. Kemudian pembelahan untuk membentuk sel kelamin, ovum, dan sperma. Hasilnya yaitu 4 sel anak dengan 23 kromosom atau haploid. Kemudian ada beberapa meiosis. Yang pertama itu ada meiosis 1 dan 2 dengan 2 kali pembelahan. Fungsi dari meiosis itu sendiri yaitu menjaga jumlah kromosom saat fertilisasi dan menghasilkan variasi genetik. Kemudian kita masuk ke mutasi genetik dan kelainan kromosom. Mutasi genetik yaitu perubahan urutan basa pada DNA, dapat bersifat netral, menguntungkan ataupun merugikan. Contohnya itu mutasi pada gen hemoglobin yang menyebabkan anemia sel sabit. Kelainan kromosom itu sendiri adalah kesalahan jumlah atau struktur kromosom. Contohnya ada Down syndrome atau 3 salinan kromosom 21 atau disebut triosomi 21. Kemudian ada Turner syndrome, yaitu hanya 1 kromosom X pada wanita atau XO. Kemudian kita masuk kepada pewarisan sifat atau hukum Mendel. Hukum Mendel ini ditemukan oleh Gregor Mendel melalui eksperimen kacang polong. Hukum Mendel itu sendiri yaitu hukum segregasi, yaitu sepasang gen akan dipisahkan saat pembentukan
gamet. Kemudian yang kedua ada hukum asortasi bebas, yaitu gen dari pasangan berbeda diwariskan secara independen. Kemudian kita masuk kepada yang keempat, yaitu dogma sentral biologi molekuler. Dogma sentral ini menjelaskan alur informasi genetik dari sel. Alur informasi genetik itu yang pertama ada replikasi DNA, yaitu DNA menggandakan diri, kemudian agar informasi genetik bisa diwariskan saat sel-sel membelah. Enzim dari DNA itu sendiri adalah DNA polimerase yang terjadi pada inti sel. Transkripsi atau RNA. Nah, DNA itu replikasi, transkripsi itu adalah DNA ke RNA. DNA ditranskripsikan menjadi RNA, biasanya itu mRNA atau messenger RNA. Yang dimana enzimnya yaitu RNA polimerase. Dia sama terjadi terjadi di inti sel. Hasilnya itu mRNA membawa kode genetik dari DNA ke ribosom. Kemudian setelah transkripsi dia menjadi translasi, yaitu dari RNA ke protein, yang dimana mRNA dibaca oleh ribosom untuk merangkai asam amino menjadi protein. Dibantu juga oleh tRNA atau transfer RNA dan rRNA atau ribosomal RNA. Dia terjadi di sitoplasma, tepatnya di ribosom. Kemudian yang kelima ada prinsip komunikasi sel. Sel-sel dalam tubuh berkomunikasi untuk mengatur fungsi dan respon jalur komunikasi ini disebut sinyal seluler. Dia meliputi beberapa yang pertama ligand atau molekul sinyal dan reseptor atau protein penerima sinyal. Jenis dari sinyal itu sendiri yaitu endokrin, parakrin, autokrin, dan sinyal kontak langsung. Contohnya hormon, neurotransmitter. Kemudian ada transduksi sinyal, yang dimana serangkaian reaksi kimia di dalam sel sebagai respon terhadap sinyal luar. Demikian dari saya. Segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu materi yang pertama ada ekspresi dan regulasi gen. Ekspresi gen adalah proses di mana informasi genetik dalam DNA diterjemahkan menjadi produk fungsional seperti protein atau RNA non-coding. Proses ini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada transkripsi. Nah, yaitu di mana transkripsi menjadi RNA oleh enzim RNA polimerase. Kedua ada translasi, di mana mRNA diterjemahkan menjadi protein oleh ribosom. Selanjutnya regulasi gen adalah memastikan bahwa gen hanya diekspresikan pada waktu, tempat, dan tingkat tertentu sesuai kebutuhan. Regulasi ini terjadi melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ada regulasi transkripsi, yaitu faktor transkripsi mengikat promoter atau enhancer untuk mengaktifkan atau menghambat transkripsi. Kedua ada regulasi epigenetik, yaitu modifikasi histon atau metilasi DNA guna memengaruhi ketersediaan DNA untuk ditranskripsi. Yang ketiga ada regulasi pasca transkripsi, yaitu proses seperti pemotongan RNA atau splicing atau degradasi mRNA. Terus yang keempat ada regulasi translasi dan pasca translasi, yaitu mengontrol efisiensi translasi atau aktivitas protein yang dihasilkan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu ada prinsip
rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA itu sendiri adalah teknik di mana manipulasi genetik yang menggabungkan DNA dari dua sumber yang berbeda guna untuk membentuk DNA baru yang memiliki sifat gabungan. Adapun prinsipnya yaitu melibatkan pemotongan DNA menggunakan enzim restriksi, penyisipan gen target ke dalam vektor seperti plasmid, dan introduksi DNA rekombinan ke dalam organisme inang untuk cloning atau ekspresi gen. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu ada pustaka DNA dan cDNA library. Pustaka DNA yaitu koleksi fragmen DNA seluruh genom yang dimasukkan ke dalam vektor. Ini berguna untuk mempelajari urutan gen secara lengkap. Terus yang kedua, pustaka cDNA. Ini dibuat dari mRNA yang diekspresikan menggunakan enzim reverse transkriptase untuk menghasilkan cDNA. Pustaka ini hanya mengandung gen yang aktif diekspresikan. Pustaka DNA dan cDNA digunakan untuk mengidentifikasi dan cloning gen tertentu dan sebagai studi ekspresi gen. Selanjutnya materi yang keempat yaitu prinsip PCR dan RT-PCR. PCR itu sendiri yaitu teknik untuk memperbanyak segmen DNA tertentu secara in vitro menggunakan enzim DNA polimerase, primer, dan siklus suhu. Sedangkan RT-PCR yaitu teknik yang pertama-tama mengubah RNA menjadi CNA menggunakan reverse transkriptase, kemudian memperbanyak cDNA dengan PCR. Metode ini digunakan untuk menganalisis ekspresi gen berbasis RNA. Adapun kegunaan atau pengaplikasian di bidang farmasi yaitu yang pertama diagnosis penyakit seperti HIV atau COVID-19, analisis ekspresi gen dan deteksi mutasi genetik. Nah, materi yang kelima yaitu ada produk rekombinan dan aplikasi biomolekuler di bidang farmasi. Produk rekombinan itu sendiri yaitu molekul atau protein yang dihasilkan dari teknologi DNA rekombinan. Contohnya insulin manusia rekombinan, eritropoietin, vaksin hepatitis B, dan antibodi monoklonal. Adapun pengaplikasian di bidang farmasi yaitu yang pertama ada terapi gen untuk penyakit genetik, kedua ada pengembangan vaksin berbasis DNA dan RNA, dan yang terakhir ada diagnostik molekuler berbasis PCR dan sequencing. Nah, itulah materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hajrianti Yasani, Prodi 1 Farmasi Angkatan 2019 dengan NIM B1A11990. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah biologi sel. Di sini saya akan menjelaskan tentang biologi sel dan molekuler. Hubungan biologi sel dan molekuler itu saling terkait erat karena molekul biologis, DNA, RNA, dan protein berperan penting dalam fungsi sel. Biologi molekuler juga membantu menjelaskan berbagai fenomena tingkat sel dan sebaliknya. Dapat membantu bagaimana molekul-molekul tersebut berinteraksi dan berfungsi. Biologi sel dan molekuler juga menjadi dasar bagi bidang-bidang lain seperti bioteknologi, genetika, dan kedokteran. Ada beberapa contoh topik dalam biologi sel dan molekuler. Yang pertama, ada struktur dan fungsi membran sel, struktur dan fungsi inti sel atau nukleus.
Ada juga struktur fungsi organel sel seperti mitokondria, retikulum, endoplasma, dan lain-lain. Ada juga siklus sel atau mitosis dan meiosis. Ada juga ekspresi gen, transkripsi, dan translasi. Ada juga mekanisme perbaikan DNA dan juga komunikasi sel, dan berperan sitoskeleton dalam pergerakan dan pembentukan sel. Di sini saya akan menjelaskan tentang transportasi membran. Transportasi membran adalah proses keluarnya zat ke dalam sel melalui membran sel, dan dibagi menjadi dua, yaitu transportasi pasif dan transportasi aktif. Yang pertama ada transport pasif. Transport pasif adalah pergerakan zat melalui membran tanpa memerlukan energi tambahan dari sel. Gerakan ini terjadi karena perbedaan konsentrasi zat antara dua area gradien konsentrasi. Contoh transportasi pasif yaitu difusi, osmosis, dan difusi terbantu. Difusi yaitu pergerakan zat dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis pergerakan air melalui membran sel permeabel dari area dengan konsentrasi air tinggi ke area dengan konsentrasi air rendah. Ada juga difusi terbantu. Difusi terbantu yang difasilitasi oleh protein membran seperti protein saluran atau protein pembawah. Transportasi aktif adalah pergerakan zat melalui membran dengan memerlukan energi dari sel, biasanya dalam bentuk ATP adenosin trifosfat. Transportasi ini memungkinkan sel untuk memindahkan zat melawan gradien konsentrasi atau dari area konsentrasi rendah ke area konsentrasi tinggi. Contohnya itu pompa ion, endositosis, dan eksositosis. Pompa ion memindahkan ion melawan gradien konsentrasi, contoh pompa natrium kalium. Ada juga endositosis. Membran sel membantu lekukan untuk memasukkan partikel besar ke dalam sel. Dan selanjutnya juga ada eksositosis, yaitu membran sel melepaskan partikel besar dari dalam sel keluar sel. Di sini saya akan menjelaskan tentang genetika sel. Genetika sel yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi gen dalam sel serta interaksi gen dengan lingkungan seluler. Genetika sel ada beberapa dibagi menjadi beberapa bagian seperti gen, kromosom, ekspresi gen, genetika seluler dalam konteks kesehatan, ada juga aplikasi genetika seluler. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gen. Gen adalah bagian spesifik dari DNA yang mengandung instruksi untuk pembentukan protein atau RNA yang memiliki fungsi tertentu dalam sel. Yang kedua, ada kromosom. Kromosom adalah struktur seperti benang yang mengandung DNA dan protein. Kromosom berada di dalam inti sel dan berperan dalam pewarisan sifat. Ada juga ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses di mana informasi genetik dalam gen diubah menjadi protein atau RNA yang berfungsi. Proses ini dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal sel. Ada juga genetika seluler dalam konteks kesehatan. Genetika seluler memainkan peran penting dalam memahami berbagai aspek kesehatan, termasuk perkembangan penyakit genetik, kanker, dan respon sel terhadap pengobatan.
Dan terakhir, ada aplikasi genetika seluler. Pemahaman tentang genetika seluler memungkinkan pengembangan terapi gen, rekayasa genetika, dan diagnosis penyakit genetik. Contoh, ada beberapa contoh penerapan genetika sel, yaitu terapi gen, rekayasa genetika, diagnosis penyakit. Yang pertama, terapi gen. Dengan memahami genetika seluler, kita dapat mengembangkan terapi gen untuk memperbaiki atau mengganti gen yang rusak pada sel pasien. Yang kedua, rekayasa genetika. Teknik rekayasa genetika memungkinkan manipulasi gen dalam sel untuk tujuan tertentu seperti meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama atau menghasilkan protein tertentu. Ada juga terakhir, diagnosis penyakit. Analisis genetik sel dapat membantu mendiagnosis penyakit pada individu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dogma sentral. Dogma sentral adalah teori dalam biologi molekuler yang menjelaskan aliran informasi genetik dalam sel, yaitu dari DNA ke RNA dan kemudian ke protein. Jadi di sini dogma sentral dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Yang pertama ada replikasi DNA. DNA yang merupakan materi genetik dapat menduplikasi dirinya sendiri menghasilkan 2 molekul DNA identik. Yang kedua ada transkripsi. Transkripsi yaitu informasi genetik dalam DNA disalin menjadi RNA. Terus proses ini terjadi dalam inti sel pada organisme eukariotik. Yang ketiga ada translasi, di mana translasi RNA berfungsi sebagai pembawa pesan yang membantu informasi genetik ke ribosom, yang merupakan tempat pembuatan protein di ribosom. Informasi dalam RNA digunakan untuk menyusun asam amino menjadi protein. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip komunikasi sel. Prinsip komunikasi sel adalah mekanisme yang memungkinkan sel-sel untuk berinteraksi dan berkoordinasi dalam organisme multiseluler. Ada beberapa prinsip utama komunikasi sel, yaitu yang pertama sinyal kimia, reseptor, dan transduksi sinyal, respon seluler, interaksi sel langsung, spesifisitas, koordinasi, dan integrasi. Yang pertama, sinyal kimia. Sinyal kimia, sel berkomunikasi dengan melepaskan molekuler pensinyalan atau ligan yang berikatan dengan reseptor pada sel target. Yang kedua, reseptor. Reseptor adalah protein yang mendeteksi sinyal dan memulai respon seluler. Ada 2 jenis utama, yaitu reseptor pemakan sel atau untuk sinyal hidrofilik. Yang kedua ada reseptor intraseluler atau juga disebut untuk sinyal hidrofobik. Yang ketiga, transduksi sinyal, yaitu peningkatan ligan ke reseptor memicu serangkaian reaksi kimia intraseluler yang disebut transduksi sinyal yang mengaktifkan protein efektor dan mengubah perilaku sel. Yang keempat, respon seluler. Respon seluler terhadap sinyal bisa berupa perubahan ekspresi gen, perubahan aktivitas enzim, perubahan bentuk sel, atau bahkan kematian sel terprogram atau apoptosis. Yang kelima, ada interaksi sel langsung. Beberapa sel berkomunikasi melalui kontak langsung seperti melalui taut atau disebut gap junction atau interaksi antar protein membran sel. Yang keenam, spesifisitas.
yaitu komunikasi sel bersifat spesifik, artinya sel target tertentu hanya merespon sinyal yang dirancang untuk atau reseptor yang sesuai harus ada. Yang terakhir, koordinasi dan integrasi. Sel-sel dalam organisme multiseluler menerima dan merespon berbagai sinyal dari lingkungan mereka untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka dan menjaga homeostasis. Ada beberapa contoh komunikasi sel, yaitu yang pertama ada pensinyalan endokrin, pensinyalan parakrin, pensinyalan autokrin, dan pensinyalan sinaptik. Dan juga ada pensinyalan sinaptik. Jadi sini saya akan menjelaskan contoh komunikasi sel. Yang pertama itu ada pensinyalan endokrin, hormon dilepas ke aliran darah dan mencapai sel target di seluruh tubuh. Yang kedua ada pensinyalan parakrin, atau sel melepaskan sinyal yang mempengaruhi sel-sel tetangga. Yang ketiga ada pensinyalan autokrin, sel melepaskan sinyal yang merangsang dirinya sendiri. Yang terakhir ada pensinyalan sinaptik, yaitu komunikasi antara sel saraf melalui neurotransmitter. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekspresi gen dan regulasi gen. Ekspresi gen adalah proses di mana informasi genetik dalam suatu gen diubah menjadi protein fungsional dan RNA. Sedangkan regulasi gen adalah proses yang mengontrol kapan, bagaimana, dan seberapa banyak gen tersebut diekspresikan. Contoh ekspresi gen yaitu sintesis mRNA dari DNA, translasi mRNA menjadi protein, dan modifikasi pasca translasi protein. Sedangkan regulasi gen contohnya yaitu peningkatan faktor transkripsi ke DNA, modifikasi histon, dan splicing RNA. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pustaka DNA dan cDNA. Yang pertama itu adalah sumber, yang dimana berasal dari pemotongan genom organisme menjadi fragmen yang lebih kecil dan mengkloningnya ke dalam vektor. Yang kedua ada isi, mengandung seluruh genom termasuk intron, ekson, dan daerah non-coding. Yang ketiga ada aplikasi, berguna untuk studi genomik, pemetaan gen, dan identifikasi gen yang terkait dengan penyakit. Di sini saya menjelaskan lagi tentang cDNA. cDNA terbagi menjadi 3. Sumber, yang pertama ada sumber, dibuat dari mRNA yang telah ditranskripsi balik menjadi DNA mengkomplementer cDNA. Ada juga isi, hanya berisi gen yang diekspresikan dalam sel atau jaringan tertentu pada saat mRNA diambil. Yang ketiga, yang terakhir, aplikasi, yang berguna untuk mempelajari ekspresi gen, produksi protein rekombinan, dan untuk mengidentifikasi gen yang terlibat dalam proses biologis tertentu. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip PCR dan RT-PCR. Yang pertama itu prinsip PCR. Prinsip PCR bekerja dengan siklus pemanasan dan pendinginan untuk memperbanyak fragmen DNA tertentu. Siklus ini terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama itu denaturasi, yang kedua ada annealing, yang ketiga ada elongasi. Yang pertama itu denaturasi. Denaturasi DNA template dipanaskan hingga untayan ganda terpisah menjadi untayan tunggal. Yang kedua ada annealing, yaitu primer atau untayan pendek DNA yang komplementer dengan target atau menempel pada untayan tunggal DNA.
Yang ketiga ada elongasi. Elongasi, enzim DNA polimerase memperpanjang primer atau menambahkan basa-basa nukleotida yang komplementer dengan DNA template sehingga menghasilkan untaian DNA baru. Oke, saya akan menjelaskan tentang RT-PCR. RT-PCR menggunakan RNA sebagai template yang kemudian diubah menjadi DNA atau cDNA terlebih dahulu sebelum diperbanyak. RT-PCR digunakan ketika template yang tersedia adalah RNA terhadap RT-PCR adalah sebagai berikut, yang terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi balik atau reversi transcription. Yang kedua ada amplifikasi. Yang pertama, transkripsi balik, RNA diubah menjadi DNA komplementer, cDNA menggunakan enzim reverse transkriptase. Yang kedua ada amplifikasi. cDNA yang dihasilkan kemudian diperbanyak menggunakan prinsip PCR konvensional. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang produk rekombinan dan aplikasi biomolekuler di bidang farmasi. Teknologi dan rekombinan memungkinkan produksi protein terapeutik seperti insulin, hormon pertumbuhan, dan faktor pembekuan darah serta pengembangan vaksin seperti vaksin hepatitis B. Ada beberapa produk rekombinan yang terbagi menjadi 7 dalam bidang farmasi. Yang pertama yaitu insulin rekombinan, hormon pertumbuhan manusia atau disebut HGH rekombinan. Yang ketiga yaitu faktor pembekuan darah rekombinan. Yang keempat vaksin rekombinan. Yang kelima antibodi monoklonal. Yang keenam ada enzim rekombinan. Yang ketujuh ada terapi gen. Yang pertama ada insulin rekombinan. Salah satu contoh paling awal dan sukses dari produk rekombinan dalam farmasi adalah insulin yang diproduksi oleh bakteri E. coli yang direkayasa secara genetik. Insulin rekombinan ini menggantikan insulin hewan yang sebelumnya digunakan untuk mengobati diabetes. Yang kedua ada hormon pertumbuhan manusia atau disebut dengan HGH rekombinan. Digunakan untuk mengobati anak-anak dengan kekurangan hormon pertumbuhan serta orang dewasa dengan kondisi tertentu. Yang ketiga ada faktor pembekuan darah rekombinan, yaitu produk ini seperti faktor 8 dan faktor 10 faktor 8 dan faktor 9 digunakan untuk mengobati hemofilia, suatu kondisi yang mempengaruhi pembekuan darah. Yang keempat ada vaksin rekombinan. Vaksin hepatitis B adalah contoh klasik dari vaksin rekombinan. Gen yang mengkode protein permukaan virus hepatitis B dimasukkan ke dalam ragi yang kemudian memproduksi protein tersebut dalam jumlah besar. Yang kelima ada antibodi. Antibodi monoklonal yang diproduksi melalui teknologi hibridoma atau teknik yang melibatkan fungsi sel B dan sel kanker, atau melalui rekayasa genetika digunakan dalam berbagai terapi termasuk pengobatan kanker dan penyakit autoimun. Yang keenam ada enzim rekombinan. Enzim rekombinan seperti streptokinase dan anteplase digunakan sebagai trombolitik untuk melarutkan bekuan darah dalam kasus serangan jantung atau stroke. Dan terakhir ada terapi gen. Meskipun masih dalam tahap penelitian dan pengembangan, terapi gen menggunakan virus yang direkayasa secara genetik untuk memasukkan gen yang sehat ke dalam sel pasien yang berpotensi menyembuhkan penyakit genetik. Baik, dari
Baik, itu saja penjelasannya saya tentang terkait video tugas mata kuliah biologi sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.